di hadapan Allah dan sidangnya atas pertanyaan yang berikut. Pertama, adakah engkau merasa dalam hatimu bahwa engkau telah dipanggil kepada pelayanan yang kudus ini dengan jalan yang sah oleh sidang Tuhan, dan sebab itu oleh Allah sendiri? Yang kedua, adakah engkau percaya bahwa Alkitab, yaitu segala kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah saja sabda Allah adanya, yang di dalamnya terdapat pengajaran sempurna akan hal selamat itu? Dan adakah engkau membuang segala ajaran yang berlawanan dengan dia? Dan ketiga, adakah engkau berjanji akan melakukan jabatanmu dengan setia, seturut dengan keterangan yang tadi diberi dari dalam sabda Allah tentang jabatanmu? Dan keempat, adakah engkau berjanji akan menaklukkan dirimu kepada nasihat dan siasat gerejani jikalau seandainya engkau berlaku salah? Saudara Lazarus Jami STH, apa engkau menjawab? Sekarang kami akan meletakkan tangan atas kepalamu. Saya mengundang semua pendeta dalam gereja bebas Sumber Timur yang hadir pada saat ini untuk kita bersama-sama meletakkan tangan atas kepala pelayan yang baru diteguhkan. Allah Bapa kita di surga, yang memanggil engkau kepada pelayanan yang suci ini, kiranya menerangi engkau oleh rohnya, menguatkan dikau oleh tangannya, dan memerintahi engkau demikian di dalam pelayananmu, sehingga engkau boleh bekerja dengan setia dan berhasil di dalam pelayananmu, supaya namanya dipermuliakan dan kerajaan anaknya Yesus Kristus diluaskan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita hendak bersama-sama menyanyi puji Tuhan sambil berdiri. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan untuk pertama kalinya dalam memasuki pelayanan saya, maka baiklah kita menyanyi dari Mazmur 84 bait 3 dan bait 5. Mazmur 84 bait 3 dan bait 5. Berbahagialah yang diam di rumahmu siang malam, mereka memujimu selalu. Berbahagialah mereka yang dalam engkau buatnya, yang suka pergi ke rumahmu. Lembah kering dibuatnya tempat sumber hujan lipat dan bait 5. Berbahagialah yang diam di rumahmu siang malam, mereka memujimu selalu.
15 ayat 9 bagian A, dan yang kedua Efesus pasal 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Itulah pembacaan bagi kita sekalian pada saat ini. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tentu tidak mudah, tidak segampang, dan tidak secepat orang akan menjawab itu. Tetapi penuh dengan berbagai pergumulan, pertimbangan, dan akhirnya keputusan diberi. Saudara-saudaraku kekasih, sebelum ada sebuah jawaban, ini aku, utuslah aku. Maka pada pembacaan kita pertama Korintus pasal 15 ayat 9, ada suatu ayat firman Tuhan yang menjadi sebuah perlindungan hati seorang hamba Tuhan sebelum ia menerima jabatannya sebagai pelayan dalam gereja Tuhan. Di situ dia menyadari penuh, dia sangat sadar dengan betul bahwa dia adalah seorang yang paling hina. Dia seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia seorang yang tidak bisa dibanggakan. Tentu dari pikiran, dari sebuah perenungan antara hamba Tuhan dengan Tuhan yang memanggilnya. Kenapa Rasul Paulus sempat menyatakan aku yang paling hina, aku tidak layak disebut rasul? Tentu jawaban itu pada pembacaan kita tadi sudah dijelaskan kepada kita, bahwa aku penganiaya sidang Tuhan. Akulah penyebab semua kekacauan di antara sidangnya. Aku yang menjadi terkemuka, dan akulah yang menjadi sumber dari segala pelayanan sebelum Kristus menangkapnya. Paulus merasa diri di dalam pelayanan ini, kalau yang dulu semua adalah aku, semua menyatakan kepada subjeknya adalah Paulus sendiri. Bahkan dengan sungguh dia meminta kepada pemuka-pemuka agama, beri saya sepotong surat yang membuat saya kuat untuk pergi menangkap orang-orang Kristen. Jadi ketakutan orang kepada Paulus luar biasa. Dalam perjalanannya, kemudian dia tahu semua yang dia pikir selama ini adalah dia yang di depan, tanpa melihat kepada Tuhan, semua sia-sia. Dia tidak akan berani mengangkat mukanya ke hadapan Tuhan. Sama sekali untuk melihat Tuhan saja dia tidak bisa. Dalam kata inilah ia mau menjelaskan lebih lagi kepada setiap hamba Tuhan. Bahkan nasihat itu 2 kali dia katakan. Dia sampaikan kepada sidang Tuhan di Korintus dan juga kepada sidang Tuhan di Efesus. Suatu sukacita yang luar biasa sebenarnya. Kalau dulu Paulus katakan bahwa semua adalah saya, sekarang Paulus mau menjelaskan kepada sidang Tuhan di Efesus bahwa aku yang paling hina di antara
Kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi perjumpaan antara hamba Tuhan dengan Kristus Sang Pengutus itu membawa sebuah dampak yang tidak mungkin bisa dipelajari, yang tidak akan mungkin bisa kita contohi dan ambil bagaimana pengalaman rohani orang kepada pengalaman rohani kita. Paulus di sini ketika dia berpengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan, ia mengenal diri. Aku seorang yang hina. Saudara-saudara, kalau Paulus tahu itu adalah pekerjaan yang tak mulia, yang tidak berguna, mengapa dia memberanikan diri untuk memberi dirinya dalam pelayanan yang hina ini? Tentu Paulus dengan penuh kesadaran penuh bahwa pelayanan yang hina menurut dunia belum tentu menurut Tuhan. Kalau itu menjadi sebuah tolak ukur daripada dunia ketika dia masuk dalam pelayanan itu, tapi menurut Tuhan justru yang hina menurut dunia dipakai oleh Allah untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Karena itu, baiklah juga baik Paulus maupun saya, saudara sekalian, ketika kita menerima sebuah panggilan Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing, sebelumnya kita menyatakan, ini saya Tuhan, saya akan melakukan tugas panggilan saya dengan sepenuh hati saya. Maka ada hal yang perlu kita lakukan. Ada pemeriksaan diri kita di hadapan Tuhan. Aku tidak layak Tuhan, aku seorang yang hina. Saudara-saudara kekasih, tentu dalam bagian ini akan memikirkan sebuah cerita yang mungkin kita semua sudah tahu dan dengar itu. Ketika kita membaca sejarah tentang Daud dan Mephiboset, itu dalam 2 Samuel menjelaskan kepada kita, ketika Daud sudah menjadi raja, anak-anak Saul lari ketakutan. Mephiboset harus lari sampai ke Lodebar. Dia semakin jauh daripada rumah yang sesungguhnya miliknya, dari tempat ayahnya, dari rumah kerajaan. Dan keadaan Mephiboset saat itu tidak layak lagi. Dalam ketidaklayakan itu, ketika Mephiboset dia sudah begitu jauh daripada Yerusalem, Daud mengingat janjinya kepada Yonatan. Kasih antara Daud dan Yonatan luar biasa. Sehingga ketika dia tetap mengingat janji itu, dia memanggil Mephiboset untuk datang kembali ke rumah tempat raja-raja berada, ke Yerusalem, kota kerajaan itu. Saudara kekasih, ketika sang raja memanggil dia tidak melonjak tinggi hati. Bahkan dia tetap tahu diri, mengenalkan dirinya siapa dia. Siapakah aku ini? Aku anjing mati. Kenapa sang raja harus pedulikan saya? Tidak berguna. Tapi lihat jawaban sang raja kepada orang yang merendahkan diri ketika dipanggil untuk datang di dalam rumah Yerusalem, rumah raja-raja itu. Yang pertama, dia tetap dihitung sebagai anak raja.
Yang kedua, dia harus tetap makan sehidangan dengan raja. Dan yang ketiga, dia ada di Yerusalem. Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika Nabi Yesaya menyatakan kepada kita sekalian, ini aku, utuslah aku. Sebenarnya sebelum dia menjawab ini, ada sebuah pengenalan diri bahwa saya tidak layak Tuhan. Aku manusia celaka. Aku tinggal di antara orang yang najis bibir. Saya pun tidak layak. Ketika Yesaya tahu keadaannya, Tuhan memberi pengampunan. Jadi seorang yang masuk dalam jabatan bukan karena dia begitu hebat, bukan karena dia sudah menjadi orang yang kudus, yang suci tanpa dosa. Saya sama dengan saudara-saudara sekalian, orang pendosa juga. Cuma Tuhan mempercayakan kepada orang yang hina ini untuk mempercayakan pelayanan firman-Nya. Maka jawaban saya hari ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudaraku kekasih, coba merenungkan ini. Ternyata kalau Paulus melihat itu sebagai sebuah pekerjaan yang mungkin dunia tidak melihat sebagai pandangan Paulus itu. Kalau Yesaya melihat bagaimana proses sampai dia harus menjadi seorang pelayan, pemberita Injil itu, dia harus mengalami berbagai hal dari bangsanya sendiri, dari saudara-saudaranya sendiri. Jadi ketika masuk dalam sebuah pelayanan, jangan berpikir dulu musuh dari luar. Musuh dalam jabatan kita adalah diri kita sendiri, adalah saudara-saudara kita sendiri. Dan itulah musuh yang sangat terbesar dalam hidup pelayanan kita. Saudara-saudaraku, ini aku, utuslah aku. Sebuah jawaban dari pengutusan yang sama. Ketika kita membaca dalam Injil Matius 28, di sana Yesus memberi tugas yang mulia, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Maka ketika ini aku, utuslah aku, timbullah pertanyaan. Akan banyak pertanyaan yang akan timbul dalam hati kita masing-masing, terutama saya hari ini. Mengapa Tuhan Engkau mengutus saya? Kenapa bukan orang lain? Timbul pertanyaan lagi. Sebagai utusan, itu sebuah pekerjaan yang mungkin kalau secara pemerintahan itu bukan pada level yang tinggi. Karena sebagai utusan dia mungkin hanya jadi suruh-suruh, dia hanya jadi utus saja. Contoh seperti orang mungkin kalau ada di kantor itu yang biasa tukang antar surat, mungkin selevel ini hal pengutusan. Dan seperti itu pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Jadi pekerjaan panggilan sebagai hamba Tuhan bukan menjadi seorang bos besar dalam gereja, bukan sebagai seorang penguasa yang hanya suka memerintah dan memberi perintah kepada sidangnya untuk orang lain kerjakan sementara kita tidak. Tetapi justru kita sebagai pelayan adalah yang melayani.
kitalah yang hamba dan sidang jemaat Allah adalah bosnya. Saudara-saudaraku kekasih, siapa yang akan pergi untuk pelayanan seperti ini? Mari kita sama-sama menjawab itu. Cara pribadi kita dengan Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita, baik itu dalam pemerintahan, baik itu dalam gereja, atau dalam bidang apapun kita, tugas pelayanan yang Tuhan beri, mari kita juga sama-sama seperti Yesaya akan menyatakan kepada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab. Tuhan, Engkau telah mengutus saya di tempat pekerjaan pelayanan saya. Saya akan mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Layakkah kita dalam pekerjaan itu? Layakkah aku Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mulia yang Engkau tanggungkan hari ini kepadaku? Adakah ia mau? Renungkanlah saudara-saudara kekasih, mengutip kata Ayub dalam pasal 40 ayat 34. Dia berkata demikian, sesungguhnya aku ini terlalu hina untuk menjawab apa yang dapat kuberikan kepadamu. Mulutku kututup dengan tangan. Ya, saudara-saudaraku dikasih, sebagaimana Ayub menyatakan, aku tidak layak Tuhan, bahkan tangan saya akan coba untuk menutup mulut ini untuk tidak bisa mau berkata apa-apa. Dalam kerendahan itulah ada kekuatan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yaitu dengan mengampuni kita. Ketika saya dan saudara mengetahui akan diri kepribadian kita, maka di sanalah ada pengampunan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan itu, maka Tuhan akan berkata, siapa yang akan kuutus? Sehingga dengan sukacita, ya, dengan sukacita hati, aku menerima panggilan dan pengutusanmu. Inilah jawaban yang merupakan tema bagi kita pada ibadat peneguhan pelayan sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku kekasih, maka pertanyaan terakhir dari pengutusan itu, kemana kita diutus? Sebagai pendeta, tentu akan memikir banyak hal. Dia akan pikir istri, dia akan pikir anak-anak, dia akan pikir keluarga, dan apa hasil dari pekerjaan yang hari ini diambil. Apakah ada keuntungan bagi saya secara finansial, secara mandiri? Bagaimana yang gaji saya? Tuhan hari ini mau berkata demikian kepada kita. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ia tidak berkata tentang nominal uang yang akan dibayar sebagai gaji bulanannya. Ia tidak berpikir tentang hal-hal secara jasmani. Tapi Tuhan hanya menyuruh, aku mengutus kamu
seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini refleksi kembali kepada kita sebagai pelayan firman, sebagai bapak-bapak pendeta. Sejauh mana kita meresponi firman ini? Apakah hari ini dan sebelumnya dan yang akan datang kita akan menjadi domba di tengah serigala, ataukah kita akan menjadi serigala di tengah domba Allah? Saya coba mengutip kata-kata orang-orang filsafat. Satu saat manusia akan menjadi serigala bagi saudaranya. Apakah ini firman Tuhan? Dalam praktik ya seperti itu. Benar sudah, firman Tuhan katakan bahwa saudaranya laki-laki akan menjual, akan menjadi musuh daripada saudaranya perempuan. Anak akan menjadi musuh daripada orang tua. Apakah ini juga akan menjadi bagian dalam pelayanan kita? Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, beranikah saya dan saudara-saudara akan berada sebagai domba di tengah-tengah serigala? Baiklah, pertanyaan itu kita akan pulang dalam pelayanan kita. Beranikah kita akan menjadi domba di tengah-tengah serigala? Apa tugas kita hari ini? Dan bagaimana kita menerima tugas itu? Disinilah konsekuensi dari tugas pelayanan kita dalam gereja. Jadi bukan kalau sudah di bapak pendeta, kalau dia sudah perut mungkin agak sedikit besar, sudah layak jadi pendeta. Sudah mapan hidupnya, itu baru layak jadi pendeta. Kalau sudah rapi pakaiannya, semua micing dari atas ke bawah, dompetnya juga tebal, itu sudah layak jadi pendeta. Tidak. Menjadi pendeta, mereka paling miskin. Mereka harus menjadi yang paling miskin. Kenapa saudara-saudaraku kekasih? Apakah Tuhan kita kurang? Dia begitu kaya, pemilik segala sesuatu. Dalam khotbah pertama tadi kita dengar bahwa dialah yang membentuk dan menguasai semua. Dia maha kuasa. Tetapi karena kita, dia harus datang memiskinkan diri supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Demikianlah kita sebagai hamba Tuhan. Jangan terlalu sok-sok di dalam sidang, dalam gereja. Walaupun kita mungkin secara material tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tetapi kekayaan rohani kita untuk membantu menolong anggota jemaat itu jauh lebih penting dalam pelayanan kita. Maka saudara-saudara kasih, pernyataan dunia bahwa manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya, homini lupus, itu tidak akan berlaku bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itu tugas dan pelayanan kita hari ini, baik saya yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan jabatan khusus ini, maupun kita sekalian, mari kita berkata dan menjawabnya dalam takut akan Tuhan, dan sambil berkata dalam hati, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Tuhan engkau selidiki dan mengenal aku ini, engkau genapi hidupku,
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan kamu sekalian.